selamat datang di podcast kami. Oke, jadi pada episode kali ini kita bakal bahas tema yang penting banget dan pastinya relevan sampai kapanpun selama negara kita masih demokrasi ya teman-teman. Jadi kita hari ini bakal bahas anak muda melek demokrasi, membangun kesadaran mahasiswa dalam partisipasi demokrasi dan pengawasan pemilu pilkada. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas nih ya soal demokrasi, tentu saja kita tidak bisa lepas dari pemilu dan juga pilkada. Jadi di sini masyarakat itu di dalam pemilu dan pilkada itu kita bisa menentukan siapa nih pejabat atau pemerintah yang dapat membantu kehidupan kita nanti dari 5 tahun ke depan. Nah, itu sangat penting sekali ya teman-teman. Lalu juga di sini kita bakal melihat nih bagaimana kita bisa memahami arti-arti penting dari suara kita nih, apalagi kita sebagai mahasiswa dan juga mungkin pelajar-pelajar, apalagi pemilih pemula ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melihat nih bagaimana aja proses aluran pengawasan, kemudian juga ada penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Gitu. Oke, jadi apalagi generasi muda ya, khususnya mahasiswa ini merupakan kelompok pemilih yang sangat besar dan pastinya strategis juga, bukan hanya sebagai pemilih tapi sebagai orang yang bisa mengawasi gitu agar semua pemilihan itu tetap berjalan dengan jujur, adil dan integritas pastinya. Nah, kemudian melalui pembicaraan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih mengenai bagaimana peran anak muda dalam pemilu dan pilkada, apa saja dasar hukumnya yang penting untuk dipahami nih untuk kita terutama pemilih pemula, terus kemudian bagaimana tugas kewenangan Bawaslu, lalu kemudian sampai mana pengawasan partisipatif bisa dilakukan oleh mahasiswa menuju pemilu dan pilkada tahun 2029. Nah, tentunya kita di sini nggak cuma berdua ya teman-teman. Jadi kita kedatangan narasumber yang keren banget dan pastinya expert di bidangnya, yaitu Pak Deden. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau berkunjung ke Sama-sama. sini. Jadi Bapak, kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, senang banget ya mendengar Bapak. Kabarnya sangat baik sekali hari ini dan terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan bersama kami di Aksioma Podcast ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama ya Pak, Baik. jadi sebelumnya kita mau kenal dulu nih Bapak itu namanya siapa, background pendidikannya itu di mana, terus mungkin sebelum ke Bawaslu itu pernah ke mana aja gitu, boleh diceritakan Pak? Oh, biografi saya ya. Iya. benar. Nama saya Denny Rahmat. Saya itu basic ekonomi. S1 saya ekonomi, S2 saya ekonomi. Saya pun sekarang masih mahasiswa S3 dan juga ngambil prodi di ilmu ekonomi. Kalau bicara masalah terkait pengalaman kepemiluan, dulu pada saat saya mahasiswa saya pernah mendeklarasikan pemilu cerdas. Seperti itu kerjasama dengan KPU. Yang kemudian masuk ke dalam struktur penyelenggara. Saya mulai dari tahun 2017 itu di Panwascam Sungai Kunjang. Jadi saya mulai dari Panwascam Sungai Kunjang. Kemudian 2018 saya dapat amanah sebagai Bawaslu Kota Samarinda. Sampai tahun 2023 kembali saya dapat amanah untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Ya begitu mungkin biografi singkat saya ya. Keren banget teman-teman. Jadi Bapak, untuk kita buka diskusi pada hari ini, kami tuh pengen mulai dari peran generasi muda terlebih dahulu. Jadi menurut Bapak nih, seberapa penting sih peran anak muda, khususnya mahasiswa seperti kami ini ya Pak, dalam menentukan kualitas pemilu dan pilkada di Indonesia? Nah, baik, terima kasih. Kalau bicara masalah terkait generasi muda hari ini, ya mungkin generasi milenial dan generasi Gen Z masih bisa dikatakan sebagai generasi muda ya. Iya. Nah, seperti itu. Bahwa kita punya bonus demografi yaitu anak muda yang ternyata berdasarkan daripada penelitian pada saat pemilu kemarin, mereka lebih dominan daripada kalangan tua. Seperti itu. Sehingga sangat penting peran mereka karena mereka bukan hanya penonton, melainkan juga penentu arah daripada demokrasi 5 tahun ke depan. Nah, maka sangat disayangkan kalau yang namanya penentu itu menentukan pemimpin-pemimpin yang ternyata tidak amanah, ya kan? Dan ketika dia terpilih juga tidak punya kebijaksanaan terhadap rakyat, seperti itu. Jadi bicara masalah terkait konteks daripada generasi muda itu sangat penting sekali ya. Dia memahami apa itu demokrasi, apa itu pemilu, dan apa itu hal-hal yang dilarang dalam
dalam kontestasi pemilu, dan apa yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk bagaimana hari ini menjadikan pemilu berintegritas dan memiliki kualitas. Seperti itu. Seperti itu ya, memang seperti yang apa Bapak katakan, memang sangat besar sekali ya semangat untuk generasi muda sekarang, terutama mungkin Gen Z yang sekarang sudah menjadi pemilih pemula ya pada kemarin tahun 2024. Betul. Mulai dari pemilu dan juga pilkada. Namun nih Pak, kan Bawaslu ini kan bekerja sebagai pengawas nih untuk mengawasi bagaimana jalannya pemilu dan juga pilkada. Nah di sini tuh ada nggak sih tantangan bagi Bawaslu nih untuk menegakkan gimana generasi muda itu agar literasinya tuh tinggi dan tidak termakan hoax gitu dari adanya berita-berita dari pemilu dan pilkada, karena banyak nih kita lihat ya di sosial media, mungkin di situ ada mereka yang termakan literasi satu halaman atau mungkin video-video pendek terkait pemilu dan pilkada, dan juga di situ kan banyak tuh anak-anak muda yang tidak terlalu paham nih tentang kinerjanya Bawaslu. Nah itu bagaimana nih Bawaslu bisa menanggapi hal tersebut? Baik, gitu. Ya ini memang tantangannya ya secara global, bahwa hari ini kita berada dalam era informasi. Era informasi dengan teknologi yang sangat luar biasa, dengan berbagai macam aplikasi ya kan. Itu benar-benar mampu untuk memberikan satu narasi yang bisa saja itu bukan fakta sebenarnya, melainkan hoax ya kan, seperti itu. Apalagi dengan adanya AI dan segala macamnya. Ini memang tantangan tersendiri ya dari Bawaslu ya, itu bagaimana hari ini memberikan satu kecerdasan literasi terhadap generasi muda. Ya kan, seperti itu. Kita berharap bahwa generasi muda hari ini adalah generasi yang memang memikirkan dan memiliki satu kesadaran ya kan bernegara, sehingga bicara masalah terkait demokrasi dia paham betul, dan pemilu harus dijaga, harus anti hoax dan anti money politik ya kan, seperti itu. Nah ini memang tantangannya ya. Kemudian tidak satu dua, beberapa generasi muda itu punya antipati terhadap politik dengan memiliki satu perspektif bahwa pemilu sedemikian rupa tidak akan berdampak sama saya, ya kan, seperti itu. Apapun yang terjadi, siapapun yang menang, ya kan, seperti itu ya. Pada dasarnya itu satu kekeliruan dalam berpikir yang hari ini dimiliki sama generasi muda. Pada dasarnya, kenapa generasi itu harus melek politik, ya kan? Kenapa? Karena politik itu akan mengatur beberapa aspek dalam kehidupan kita. Karena kebijakan politik yang keliru itu akan menghasilkan satu aturan atau regulasi yang bisa saja menyengsarakan rakyat. Bicara masalah terkait politik itu, kenapa saya katakan bahwa dia menentukan juga kehidupan kita, kan, seperti itu, karena atas adanya kebijakan politik ya kan, seperti itu bisa saja bisa saja kebutuhan barang pokok ya kan itu berpengaruh karena adanya kebijakan politik, seperti itu ya kan. Belum lagi bicara masalah terkait karena adanya kebijakan politik membuat satu regulasi ya, yang regulasi itu ketika kita coba kaji itu tidak pro terhadap rakyat ya kan, seperti itu. Itulah yang hari ini harus dipikirkan secara matang oleh anak-anak generasi muda kita ya kan, bahwa dia harus berpartisipasi secara aktif, bukan hanya sebatas sebagai pemilih tetapi juga harus sebagai pengawas. Nah, karena pemilu ini harus dijaga, harus diawasi ya kan, dan juga harus bagaimana mahasiswa generasi muda itu memiliki satu kesadaran bernegara, yang dimana wujud daripada negara kita adalah demokrasi ya kan, seperti itu, dan medianya adalah pemilu, yang mana pemilu itu menentukan 5 tahun ke depan ya kan. Nah, pemilu itu harus legitimate ya kan, seperti itu. Pemilu legitimate itu harus berangkat daripada partisipasi politik dan pemilih-pemilih cerdas ya kan, seperti itu, sehingga nanti akan menghadirkan satu kebijakan publik yang sesuai dengan harapan kita semua. Nah, begitu. Baik teman-teman, melihat dari banyaknya tantangan tadi, kita pengen menyelaraskan pandangan nih Pak untuk teman-teman yang di rumah. Jadi kalau dijelaskan secara sederhana aja gitu Pak, apa sih perbedaan utama dari pemilu sama pilkada itu, mulai dari pelaksanaan maupun pengaturannya? Oke. Baik. Kalau pemilu ya, sementara kita masih menggunakan undang-undang yang lama ya, seperti itu, karena memang ada wacana di DPR saat ini sedang menggarap dan menggodok undang-undang yang baru ya kan. Nah, pemilu itu pemilihan umum yang mana menyelenggarakan pemilu atas presiden ya,
DPR RI, DPD RI, ya kan. Kemudian ada DPRD kabupaten kota dan juga DPRD provinsi, ya kan. Terus kemudian kalau pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah, yang mana kita memilih kepala daerah, entah itu mungkin di tingkatan provinsi atau di kabupaten kota, seperti itu. Nah, pemilu dan pilkada itu memiliki dasar hukum yang berbeda. Kalau pemilu itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau pilkada itu menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan perubahan-perubahan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu dari sisi regulasi beda, dan bicara masalah terkait kategori pemilihan apa yang dilakukan pada saat pemilu dan pilkada juga beda. Seperti itu yang hari ini membedakan antara pemilu sama pilkada. Berarti nih teman-teman, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Denny, di situ sebutkan kalau ada 2 undang-undang nih atau 2 hukum yang mengatur tentang pemilu dan juga pilkada. Dan yang pertama misalnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, lalu kemudian untuk pilkada itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi itu bisa menjadi bekal nih untuk teman-teman, apalagi nanti pemilih pemula untuk pemilu di tahun 2029 kelak ya. Nggak cuma pemilu, namun juga pilkada. Namun seperti yang dikatakan oleh Pak Denny tadi, itu akan ada semacam rancangan peraturan perubahan yang saat ini berjalan ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman pemilih pemula yang nggak cuma 2024 kemarin kita mencoblos bareng, namun juga yang nanti di tahun 2029 umurnya udah cukup 17 tahun, itu mungkin kita bisa ikuti nih informasi-informasi terkait hukum apa atau peraturan apa yang mengatur tentang pemilu dan pilkada, karena seperti yang disebutkan oleh Pak Denny sebelumnya, itu sangat penting sekali nih untuk kita sebagai anak muda untuk melek kepada politik dan juga demokrasi kita, begitu teman-teman. Nah oke, kita udah bahas tentang pemilih pemuda ya Pak. Nah sekarang kita masuk ke peran lembaganya nih Pak. Oke, baik. Nah apa aja sih tugas utama dari Bawaslu dalam sistem kepemiluan di Indonesia, dan apa aja sih yang membedakannya sama KPU gitu Pak? Saya kasih analogi bahwa kalau KPU ya adalah penyelenggara di mana pertandingan itu bisa berjalan, ya kan. Nah kalau Bawaslu itu adalah bagaimana pengawas, bagaimana penyelenggaraan daripada pertandingan tersebut, ya kan, itu harus diawasi dan menciptakan satu keadilan, seperti itu. Nah, KPU dengan perannya sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu dengan perannya sebagai pengawas daripada penyelenggaraan tersebut, ya, itu memang memiliki peran yang berbeda. Nah, tetapi keduanya harus memiliki satu sinergisitas, ya kan. Aturan yang hari ini diambil itu ketika ketika KPU membuat satu PKPU atau Bawaslu membuat Perbawaslu, ya kan, itu semua harus berangkat daripada payung hukum yang di atasnya, itu adalah undang-undang itu sendiri, seperti itu. Nah, bicara masalah terkait peran dan fungsi daripada Bawaslu, karena saya dari lembaga Bawaslu, ya, seperti itu. Undang-Undang Nomor 7 dan Undang Nomor 10 itu memiliki satu similar ya, berbicara masalah peran dan fungsi daripada Bawaslu. Bawaslu itu sendiri itu memiliki satu peran yang dimana harus dimulai daripada yang namanya pencegahan, seperti itu, pengawasan, ya kan. Kemudian ada yang namanya penindakan, seperti itu. Makanya kita punya selalu jargon cegah, awasi, dan tindak. Maksudnya seperti ini, bahwa pencegahan itu sangat diutamakan, ya kan, sehingga tidak terjadi satu pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja mungkin dilakukan oleh peserta pemilu atau mungkin penyelenggara pemilu atau mungkin daripada pemilih-pemilih itu sendiri, ya kan, seperti itu. Makanya dari sisi pencegahan itu kita harus memaksimalkan beberapa hal, ya kan, bukan hanya berbicara masalah terkait sosialisasi saja, tetapi juga harus ada kerjasama dengan beberapa stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan mahasiswa, ya kan, yang mana kami berharap atas dasar kerjasama itu, ya, terjadi satu terjadi satu kesepakatan dan kesadaran bernegara bahwa pengawasan itu harus juga berada di warga negara yang memiliki satu kepedulian terhadap demokrasi ini. Iya, benar ya. Jadi
pencegahan itu mesti dimaksimalkan, ya kan. Nah, kemudian ketika penyelenggaraan sudah berlangsung, ada beberapa tahapan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Mulai dari pendaftaran partai politik ketika pemilu ya kan. Kemudian masuk ke dalam pemutakhiran daftar pemilih, baru masuk ke dalam mungkin tahapan kampanye, terus tahapan pemungutan, ya kan, dan rekapitulasi, ya kan, seperti itu, sampai ke penetapan. Ini pengawasan ini harus dilaksanakan oleh Bawaslu secara maksimal, ya kan, dengan sekuat tenaga, dengan berbagai macam mungkin teknik-teknik pengawasan yang memang sudah kita dapati ya dalam setiap peraturan yang kami ikuti, ya kan. Pelaksanaan pengawasan itu apa saja, dengan berbagai macam alat kerja yang kami miliki, ya kan, seperti itu. Ya, pengawasan ini harus diawasi dengan maksimal. Dan kami berharap pengawasan itu bukan hanya di lembaga Bawaslu, tetapi berada di warga negara, ya kan, yang memiliki satu kesadaran berdemokrasi, ya kan, kesadaran yang baik dan peduli terhadap bagaimana integritas pemilu itu harus diwujudkan. Nah, seperti itu. Jadi tahapan pengawasan, ya kan, yang dilakukan oleh Bawaslu itu berdasarkan adanya pelanggaran tahapan. Nah, kemudian ketika ternyata ada satu pelanggaran yang terjadi dalam masa tahapan, ya kan, seperti itu. Nah, ada fungsi Bawaslu yang namanya penindakan, di mana di situ ada penanganan pelanggaran, yang mana nanti akan diklasifikasikan ini pelanggaran apa. Apakah pelanggaran pidana, ataukah pelanggaran administrasi, ataukah pelanggaran kode etik, ya kan, ataukah pelanggaran hukum lainnya, seperti itu. Nah, nanti klasifikasi itu akan masuk ke dalam ruang hukum acara yang berbeda-beda. Kalau ternyata ketika pelanggaran itu adalah pelanggaran pidana, ya kan, maka masuk ke dalam kamar hukum Gakumdu. Nah, Gakumdu ini dibentuk, ya kan, oleh kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu. Itu disebut dengan sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Bahwa Gakumdulah yang menjadi ruang hukum ketika ternyata ada pelanggaran pidana. Nah, ini yang harus tersosialisasi juga dengan baik ya. Nah, ketika ternyata ada peristiwa pidana, ya kan, dugaan pidana, terus tidak terbukti, kebanyakan ya Bawaslu menjadi apalagi namanya itu bulan-bulanan ya kan, seperti itu. Masyarakat. Padahal bahwa naik atau tidaknya, ya kan, case tersebut, ya kan, itu ditentukan oleh 3 lembaga ini, seperti itu. Yang mana memang tidak menentukan secara serampangan ya, atau mungkin persoalan adanya hal-hal yang ini ya, tapi memang ada rule-nya bahwa setiap pidana itu harus dibuktikan secara formil dan material, ya kan, seperti itu. Ya, apalagi kalau teman-teman hukum nih kan paham tuh kan, bicara masalah terkait menentukan bahwa ini pidana memiliki satu peristiwa hukum, dia memiliki syarat-syarat tertentu, ya kan, seperti itu. Yang kemudian juga kita harus menyelaraskan dengan pasal pidana yang ada di undang-undang, ya kan, seperti itu. Kalau ternyata pasal pidananya itu, ya kan, dia unsur-unsurnya juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi, nggak bisa juga untuk bisa kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan sampai ke penuntutan, seperti itu. Itu pasal pidana, Gakumdu ruangnya. Tapi kalau pelanggaran administrasi, nah itu ada di Bawaslu tuh. Bawaslu akan melakukan sidang majelis bahasa kami, ya kan. Jadi penyelesaian pelanggaran administrasi, Bawaslu akan bermajelis. Jadi akan membuka satu kayak macam persidangan ya, seperti itu. Yang mana pimpinan daripada persidangan itu ya para pimpinan ya. Ketika case pelanggaran administrasi itu ada di kabupaten kota, maka komisioner Bawaslu kabupaten kota yang melaksanakan sidang administrasi tersebut. Kalau toh ternyata case itu ada di provinsi, maka komisioner Bawaslu provinsi yang akan melaksanakan, ya kan, sidang administrasi tersebut. Seperti itu. Itu ketika sidang administrasi. Administrasi itu ketika ternyata ada kesalahan dari sisi prosedural, tata cara dan mekanisme yang bisa saja dilakukan oleh penyelenggara pemilu teknis, yaitu maksudnya teman-teman KPU atau, ya kan, peserta pemilu, ya kan, yang ternyata memang memiliki satu kekeliruan dalam hal prosedural, mekanisme dan tata cara. Nah, itu pelanggaran administrasi. Nah, kemudian kalau bicara masalah terkait pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik itu subjek hukumnya adalah penyelenggara pemilu, entah itu KPU atau Bawaslu. Penyelesaian kode etik untuk penyelenggara itu diselesaikan oleh yang namanya DKPP. Nah, jadi ingat ya, bahwa
penyelenggara pemilu itu ada 3. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Apa itu DKPP? DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau bahasa kami di komisioner, DKPP ini adalah pencabut nyawanya, ya kan, seperti itu. Karena dia yang menentukan, ya kan, ketika ternyata ada terbukti dugaan daripada kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, mereka yang menentukan bahwa diberhentikan, ya kan, atau diberikan sanksi atau diberikan peringatan. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa juga harus bukan hanya mengawasi peserta pemilu ya, tapi juga mahasiswa generasi Z, ya kan, atau pemuda harus juga mengawasi penyelenggara pemilu. Lagi-lagi penyelenggara pemilu juga manusia yang bisa jadi memiliki satu kehilapan, ya kan, seperti itu. Benar. Ya kan? Nah, ruangnya ada di DKPP. Jadi masyarakat, warga negara itu boleh melaporkan KPU dan Bawaslu kalau ternyata ada kekeliruan yang dilaksanakan oleh mereka, atau mungkin ada ketidakprofesionalan atau ada ketidakintegritasan, ya kan, seperti itu, adukan ke DKPP, ya kan, seperti itu. Nah, itu ketika bicara masalah pelanggaran kode etik. Kalau bicara masalah terkait pelanggaran hukum lainnya, nah itu subjek hukumnya ketika ada beberapa aturan hukum, ya, undang-undang yang mungkin berkenaan di tahapan pemilu dan subjek hukumnya adalah orang-orang yang diatur di undang-undang tersebut. Anggap contoh ASN ya. ASN itu dalam undang-undangnya dia wajibkan untuk netral, tidak berpihak, ya kan, dan tidak mendukung, ya kan, seperti itu. Nah, dalam pengawasan kami ketika dalam tahapan berjalan ada ASN yang ternyata tampak, ya kan, secara formil dan material juga memperlihatkan satu dukungan mungkin, ya kan, seperti itu. Nah, itu bisa kita laporkan seperti itu. Kami akan meneruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undangnya. Ya, bukan hanya ASN, bisa juga TNI, Polri, ya kan, seperti itu. Bahkan di beberapa undang-undang itu ada pasal pidananya ketika ternyata subjek hukumnya adalah ketidaknetralan daripada ASN ya, seperti itu ada. Ada ya, seperti itu. Jadi seperti saya rasa kami nih ya sebagai host dan juga teman-teman yang ada di rumah nih merasa sangat terbukakan lagi ya wawasannya terkait wewenang dan juga kinerjanya Bawaslu. Nah, terus juga nih Bapak, ada nih beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, gak cuma teman-teman mahasiswa tapi juga masyarakat-masyarakat nih. Sebenarnya tuh kan yang kita bahas dari tadi tuh kinerja Bawaslu saat mereka atau sedang ada pemilu, ada tahapan ya, ada pemilu, ada pilkada, kan kerjanya untuk mengawasi, untuk menindak dan pencegahan dan segala macam. Nah, di sini tuh ada nggak sih hal yang dilakukan oleh Bawaslu saat nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, itu apa ya yang dikerjakan oleh Bawaslu? Karena bahkan teman-teman mahasiswa kita nih banyak yang nanya, Bawaslu tuh ngapain sih gitu saat nggak ada tahapan? Bisa dijawab? Oke, baik. Gitu. Amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya kan, bahwa ada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, ya kan, yang dilaksanakan oleh KPU, ya kan, di mana mereka memiliki satu tugas untuk selalu memutakhirkan, mengupdate semua data, ya kan, pemilih, entah mungkin ada yang meninggal itu harus dihapus dalam data, atau mungkin ada yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki hak pilih masuk sebagai yang itu. Nah, pemilihan apalagi namanya pemutakhiran daftar pemilu berkelanjutan, ya kan, seperti itu yang dilakukan oleh KPU itu harus diawasi oleh Bawaslu. Seperti itu. Itu satu hal yang mungkin harus dipahami sama teman-teman. Saat ini per 3 bulan, ya kan, itu ada data yang selalu diawasi oleh Bawaslu, yang dimana KPU melaksanakan tugasnya secara teknis, kami yang mengawasi, seperti itu. Nah, kalau bicara masalah terkait secara kelembagaan di Bawaslu, apa saja yang dikerjakan ketika tidak ada tahapan, ya kan? Yang pertama tadi itu, yang kedua itu bahwa di Bawaslu itu ada beberapa divisi ya. Ada divisi yang namanya pencegahan, ya kan? Kemudian humas, ya kan, seperti itu. Itu memiliki suatu ruang-ruang kerja yang berbeda. Jadi pencegahan dan partisipasi sekaligus humas itu yang saat ini kita harap
mampu untuk mengkonsolidasikan, ya kan, mengkonsolidasikan ke semua hal-hal yang nantinya akan berkenaan untuk bagaimana menunjang pemilu 2029 itu berkualitas. Seperti itu. Bisa saja mungkin ke stakeholder, ke ormas, ke tokoh masyarakat, atau mungkin ke OKP, ya kan, organisasi kepemudaan, ke mahasiswa. Nah, itu kerja-kerja daripada divisi P2H kami sebut, ya kan, seperti itu. Ada divisi SDM yang selalu juga melaksanakan administrasi di internal, seperti itu, ya kan. Ada juga divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Hukum dan penyelesaian sengketa saat ini juga selalu melakukan pengkajian, ya kan, atas undang-undang dan Perbawaslu, ya. Jadi ada kajian-kajian hukum yang mana itu nantinya akan disampaikan kepada Bawaslu RI, sehingga nanti Bawaslu RI ketika mengharmonisasikan dengan DPR, ya kan, untuk membuat satu aturan baru, ya, itu implementatif karena memang berangkat daripada kajian hukum yang ada di bawah dan menyesuaikan dengan fakta pada saat di lapangan. Nah, ada juga divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi. Penanganan pelanggaran memang karena tidak ada tahapan, tidak ada pelanggaran dong. Tapi ada divisi data informasi yang melekat di data penanganan pelanggaran. Ya, di divisi penanganan pelanggaran. Data dan informasi ini berkaitan terkait seluruh data dan informasi yang ada di lembaga Bawaslu, yang dimana itu bermuara di PPID. Nah, PPID ini kerja-kerja yang tidak berhenti. Kenapa? Karena lembaga Bawaslu adalah lembaga negara. Dia adalah lembaga publik, di mana semua informasi yang ada di dalam itu boleh diminta oleh publik sebagai bentuk daripada transparansi, ya kan, seperti itu. Jadi masyarakat, ormas, OKP, kalau toh ternyata meminta data yang dikuasai oleh Bawaslu, selagi itu adalah data yang kategorinya adalah informasi serta-merta, ya kan, informasi berkala dan informasi setiap saat, itu diperkenankan untuk dan wajib untuk diberikan kepada publik ketika memang ada permintaan daripada publik, seperti itu, kecuali informasi yang dikecualikan. Nah, jadi dalam setiap divisi itu juga punya ruang-ruang kerja sendiri, ya kan, dan ada instruksi dari Bawaslu RI saat ini, ya, yang selalu memberikan kita untuk bagaimana kita itu selalu melakukan konsolidasi demokrasi, ya, konsolidasi demokrasi, berbicara masalah terkait bagaimana hari ini meningkatkan literasi kepada mahasiswa, ya, mungkin bagian daripada podcast ini juga itu, ya, tujuannya kan seperti itu, sehingga bahwa pemilu itu bukan hanya prosedur, melainkan juga ada hal-hal substantif, ya kan, yang memang perlu diusahakan. Effortnya memang agak besar nih untuk bagaimana hari ini kita memberikan satu penjelasan yang menyeluruh, memberikan satu kesadaran bernegara dan berdemokrasi terhadap masyarakat, ya kan, khususnya generasi muda. Nah, seperti itu. Jadi konsolidasi demokrasi yang menjadi instruksi daripada Bawaslu RI itu juga sekarang kami sedang jalankan, seperti itu. Sedang kami jalankan. Itu tidak berhenti tuh. Nah, teman-teman, tadi kita udah dapat banyak banget insight dari Bapak, pengetahuan dari Bapak. Dan ini adalah sesi terakhir kita sebelum kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kaltim. Kemudian untuk sesi berikutnya teman-teman bisa pantengin nih IG kita, yaitu IG Kaltim Bawaslu dan juga IG Elkis Unmul, yang dimana nanti info terkait cuplikan-cuplikan episode berikutnya itu bakal ada di situ ya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu.